Di balik senyuman para pahlawan devisa, ada luka yang tak kasat mata. Aku adalah satu dari jutaan TKW yang memilih diam saat hidupku dipertaruhkan. Tak ada yang tahu bahwa demi bertahan aku menikah secara siri dengan majikanku. Bukan karena cinta, tapi karena keikhlasan pada takdir dan tanggung jawabku sebagai anak sulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Hari ini aku ingin membagikan kisah nyata yang mungkin tak semua orang siap mendengarnya. Tapi aku yakin, dari cerita ini, kalian akan memahami seberapa kuat seorang perempuan bisa bertahan ketika hidup menuntut lebih dari sekadar air mata. Sebelum lanjut ke kisah lengkapnya, jika kalian merasa cerita seperti ini bisa membuka mata dan hati lebih banyak orang, jangan lupa untuk like, komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai. Namaku Rani. Seorang perempuan biasa dari desa kecil yang bahkan peta pun enggan menunjukkan keberadaannya. Aku lahir dan besar di pinggiran Kabupaten Wonosobo, tepat di kaki pegunungan yang udaranya dingin tapi nasib penduduknya tak selalu sejuk. Aku adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dan sejak kecil, aku terbiasa menjadi penengah antara kerasnya hidup dan kelembutan hati ibu. Ayah hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tergantung musim. Kalau musim hujan datang terlalu cepat, sawah bisa gagal panen. Kalau kemarau berkepanjangan, tanah jadi retak dan pupuk tak berguna. Ibuku tak pernah duduk tenang. Tangannya lincah membuat kue dan menjajakannya dari rumah ke rumah, dari pasar ke terminal. Tapi semuanya tak cukup. Kami hidup pas-pasan, bahkan kadang harus menunda makan malam agar bisa menabung untuk beli buku sekolah. Sejak kecil, aku sudah paham, mimpi bukan sesuatu yang bisa kumiliki dengan mudah. Maka, saat lulus SMA tanpa ada biaya untuk kuliah, aku memutuskan, aku harus pergi jauh. Bukan untuk lari, tapi untuk mencari jalan lain. Keputusan itu membawaku ke Arab Saudi, negeri asing yang hanya kutahu dari pelajaran geografi dan cerita tetangga. Aku mendaftar sebagai TKW melalui jalur resmi, mengikuti pelatihan 3 bulan, dan menjalani proses administratif yang melelahkan. Aku ingat betul malam terakhir di rumah. Ibu memelukku sambil menahan tangis, dan ayah menepuk bahuku, seolah berkata, "Kamu kuat, nak." Saat pesawat lepas landas, aku menggenggam erat foto keluarga. Tangisku pecah, tapi tak ada yang tahu. Di negeri orang, tak ada yang peduli air matamu. Setibanya di Riyadh, aku ditempatkan di rumah Abu Khalid, seorang duda kaya yang memiliki 3 anak. Rumahnya besar, bertingkat 3, dengan pilar-pilar marmer dan lampu gantung yang mewah. Tapi entah kenapa, hawa rumah itu dingin. Tak ada canda, tak ada tawa. Anak-anaknya pendiam, dan majikanku lebih sering berada di ruang kerjanya. Hari-hariku diawali sejak subuh, membersihkan seluruh rumah, mencuci baju, memasak, lalu kembali mengepel hingga malam. Tak ada waktu bersantai, apalagi berkirim pesan. Tapi setiap tanggal 5, gajiku dikirim langsung ke rekening adik di kampung. Itu cukup untuk membuatku kuat menjalani hari. Namun waktu berjalan, dan rumah itu mulai berubah. Abu Khalid, yang dulu nyaris tak pernah bicara denganku, kini mulai sering mengajak ngobrol. Awalnya hanya soal pekerjaan, "Hari ini kamu masak apa?" Atau, "Tolong bantu ajari anak saya bahasa Inggris." Tapi lama-lama ia mulai bertanya soal keluargaku, tentang desa, tentang hidupku sebelum ke Riyadh. Aku menanggapi secukupnya, menjaga batas agar tidak melampaui sopan santun. Tapi semuanya berubah ketika suatu malam ia memintaku duduk di ruang tamunya. Wajahnya serius. Ia mengatakan bahwa ia merasa nyaman denganku, bahwa anak-anaknya lebih tenang sejak aku datang. Ia ingin aku tetap tinggal, tidak hanya sebagai pekerja, tapi sebagai istri. Pernikahan siri, katanya. Ia berjanji akan menghormatiku,
tak akan mempermalukanku. Saat itu, aku seperti diseret ke jurang pilihan yang tak pernah kupikirkan. Tapi di sisi lain, aku baru saja menerima surat dari kampung. Adikku, Sinta, harus segera operasi usus buntu dan kami tak punya uang. Dalam kepanikan, aku tak sempat berpikir panjang. Hatiku menjerit, tapi tanganku mengangguk. Pernikahan itu terjadi sederhana. Diam-diam, hanya dengan seorang ustaz yang menjadi saksi. Tak ada gaun pengantin, tak ada peluk haru, hanya aku yang mengenakan gamis panjang dan syal penutup kepala. Aku tidak tahu harus merasa apa. Abu Khalid memberiku kamar yang lebih besar, bahkan membelikanku ponsel baru. Statusku berubah, aku bukan lagi hadamah, tapi zaujah. Tapi aku tahu, semuanya hanya berlaku di dalam rumah ini. Di luar, aku tetap tidak punya nama. Aku tidak bisa menunjukkan statusku di dokumen apapun. Pernikahan siri ini tidak tercatat negara. Tapi aku tak mempermasalahkannya. Selama keluargaku di kampung bisa terus makan, bisa sekolah, dan bisa menjalani hidup lebih baik, aku akan tetap tinggal. Walau setiap malam aku tidur di samping pria yang tidak pernah kucintai, aku tahu hatiku tetap di kampung, bersama keluarga yang kutinggalkan. Tapi seiring waktu, rasa tenang itu memudar. Hidup dengan dua wajah, sebagai istri dan sebagai pembantu, membuatku sering merasa bingung akan siapa diriku sebenarnya. Aku punya kamar sendiri, punya akses ke dapur kapan saja, tapi tetap tidak bisa menyentuh ruang kerja Abu Khalid tanpa izin. Ia memperlakukanku baik, tapi tetap berjarak. Tak pernah memperkenalkanku pada kerabat, tak pernah mengajak keluar rumah. Setiap kali ada tamu, aku disuruh menghindar. Aku seperti berada di ruang antara, bukan istri sesungguhnya, bukan pembantu sepenuhnya. Dan yang lebih menyakitkan, aku tak bisa berbagi cerita ini kepada siapapun. Kepada ibuku pun tidak. Mereka pikir aku masih bekerja biasa, tanpa tahu bahwa aku sudah menjadi istri dalam sunyi. Ketika adik-adikku bertanya, "Kak, kapan nikah?" Aku hanya menjawab dengan senyum yang dipaksa, "Nanti kalau pulang." Mereka tidak tahu bahwa aku telah menjadi istri dari seseorang yang tidak kucintai, di negeri yang bahkan tidak menganggap keluarganya. Aku kira badai sudah lewat. Aku kira setelah menerima hidup seperti ini, segalanya akan stabil. Tapi rupanya aku salah besar. Suatu sore, ketika aku sedang melipat pakaian anak-anak Abu Khalid, dia pulang membawa kabar yang mengejutkanku, ia akan menikah lagi. Kali ini secara resmi, dengan perempuan asal Maroko. Aku tidak diberitahu sebelumnya. Tidak dimintai izin, bahkan tidak diajak bicara baik-baik. Ia hanya berkata, "Kau tetap bisa tinggal di sini, tapi mungkin akan kembali jadi pekerja saja." Aku harus menjaga perasaan istriku yang baru. Saat itu aku ingin berteriak, ingin marah. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat pelan, "Beri aku waktu seminggu untuk pergi." Ia hanya diam, lalu mengangguk. Malam itu aku menangis dalam diam, bukan karena patah hati, tapi karena harga diriku diremukan di hadapan kenyataan yang tidak bisa kutolak. Aku tahu sejak awal ini bukan kisah cinta. Tapi tetap saja, rasanya sakit ketika kesetiaan tak dihargai, meski aku tidak pernah meminta untuk dicintai. Seminggu kemudian, aku pindah. Tidak mudah mencari majikan baru yang bersedia menerima TKW, bekas, seperti aku, apalagi yang pernah tinggal bertahun-tahun di satu tempat. Tapi Allah Maha Baik. Lewat bantuan seorang kenalan di kedutaan, aku akhirnya ditempatkan di rumah keluarga muda di kota Dammam. Majikanku yang baru adalah sepasang suami istri dokter yang sibuk. Mereka punya 2 anak kecil yang lucu dan aktif. Di rumah itu, aku merasa lebih ringan. Tidak ada beban status, tidak ada perasaan pura-pura menjadi sesuatu yang bukan diriku. Aku kembali menjadi pembantu, tapi kali ini dengan hati yang lebih lapang. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan, menata kembali hatiku yang pernah porak-poranda. Tapi malam tetap jadi ruang sunyi yang paling menyiksa.
Aku sering duduk di lantai kamar, menatap langit-langit dan membayangkan wajah ibuku, adik-adikku, dan hidup yang kutinggalkan demi menyambung napas mereka. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah aku terlalu jauh melangkah? Atau justru inilah jalan yang memang harus kutempuh demi mereka? Di rumah majikan baruku, aku punya waktu istirahat lebih banyak. Mereka memperlakukanku dengan adil, bahkan membelikan baju musim dingin saat suhu turun drastis. Dari situ aku mulai menulis. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, aku menuliskan semua yang pernah kualami. Mulai dari awal keberangkatanku, pertemuanku dengan Abu Khalid, pernikahan siri, hingga pengkhianatan yang kulewati dalam diam. Aku tulis semuanya di buku tulis bekas milik anak majikanku. Setiap kalimat seperti terapi. Tanganku menulis dengan cepat, seolah semua perasaan ingin dikeluarkan tanpa saring. Suatu hari, aku memberanikan diri mengunggah salah satu tulisanku ke grup Facebook komunitas TKW Indonesia. Judulnya, Istri Tanpa Nama. Tak kusangka, postingan itu viral. Banyak yang komen, banyak yang menangis, dan lebih banyak lagi yang mengaku pernah mengalami hal serupa. "Mbak, kamu menuliskan isi hati saya," tulis seseorang. "Saya juga pernah nikah siri dengan orang Mesir, tapi sekarang ditinggal," tulis yang lain. Dari sana aku sadar, kisahku bukan hal langka. Banyak perempuan yang menjalani hidup diam-diam, dengan luka yang tak bisa diceritakan. Tapi mereka semua kuat. Dan aku ingin jadi suara bagi mereka. 5 tahun setelah aku pertama kali menginjakkan kaki di Arab, aku memutuskan untuk pulang. Tiket pesawatku beli dari tabungan yang tersisa. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai lagi. Sesampainya di kampung, aku disambut peluk ibu yang tak ingin lepas. Ayah sudah mulai sakit-sakitan, tapi masih sempat mengajakku duduk di beranda dan berkata, "Kamu anak yang luar biasa." Aku tak bisa menahan air mata. Adik-adikku, yang dulu masih kecil dan merengek minta susu, kini sudah tumbuh besar. Yang satu jadi guru, yang satu lagi kuliah teknik. Semua itu bisa terjadi karena aku bertahan di negeri orang, menjalani peran yang tidak semua orang sanggup jalani. Tapi aku tidak pernah merasa sebagai pahlawan. Aku hanya perempuan biasa yang ingin hidupnya punya arti. Di kampung, aku membuka warung kecil, menjual gorengan, es teh, dan pulsa. Tapi yang paling membahagiakan adalah, aku bisa menulis lagi. Kali ini di laptop bekas hadiah dari adikku. Tulisan-tulisanku mulai kukirim ke penerbit. Dan satu di antaranya diterima. Buku itu akan terbit dengan judul, Perempuan yang Dilarang Menangis. Kini aku menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi terburu-buru mengejar harapan, tapi menjalaninya dengan penuh kesadaran. Aku sering diundang ke acara komunitas untuk membacakan kisahku. Bukan untuk mendapat simpati, tapi untuk memberi kekuatan kepada perempuan lain yang sedang merasa lelah. Aku mengatakan kepada mereka, kalian tidak sendiri. Jangan malu dengan masa lalu. Yang penting, kalian tetap hidup dan terus berjalan. Setiap kali aku melihat adikku mengenakan jas alma mater, atau melihat ibu duduk santai membaca buku di sore hari, aku tahu semua yang kulalui tidak sia-sia. Pernikahan siriku bukan aib. Itu adalah bagian dari perjalanan yang membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat. Aku tidak dendam pada Abu Khalid, tidak menyesal atas keputusanku. Karena pada akhirnya, cinta bukan satu-satunya bahan bakar untuk bertahan. Ada hal yang lebih besar, keluarga, harga diri, dan keberanian untuk mengambil langkah. Bahkan saat langkah itu membawamu ke tempat yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Beberapa bulan setelah bukuku terbit, sebuah undangan tak terduga datang ke emailku. Sebuah organisasi hak perempuan internasional yang berbasis di Jakarta mengundangku untuk menjadi pembicara dalam acara bertema, Suara yang Tak Pernah Didengar. Awalnya aku ragu. Aku bukan siapa-siapa. Hanya mantan TKW yang pernah hidup dalam kabut dan luka. Tapi mereka meyakinkanku,
Bahwa kisahku bisa menjadi jendela bagi ribuan perempuan lain yang sedang merasa terkunci dalam hidup yang tak mereka pilih. Di acara itu, aku berdiri di atas panggung kecil, mengenakan kebaya coklat tua pinjaman dari tetangga, tangan gemetar tapi suara berusaha tetap tenang. Di hadapanku, ratusan wajah menyimak. Aku menceritakan bagaimana aku pernah menikah tanpa pesta, pernah menjadi istri tanpa diakui, dan pernah menjadi perempuan yang hanya punya satu alasan untuk tetap hidup, keluarganya. Tak ada tepuk tangan saat aku berbicara. Tapi ketika selesai, ruangan itu berdiri dan memberi standing ovation yang membuat air mataku mengalir. Saat itu aku sadar bahwa luka yang diceritakan bisa berubah jadi pelita untuk orang lain. Setelah acara itu, banyak media lokal dan nasional mulai mengangkat kisahku. Salah satunya bahkan membuat film dokumenter pendek tentang perjalananku. Aku diundang ke talk show, diinterview oleh jurnalis dari luar negeri, dan bahkan mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah di bidang komunikasi. Sesuatu yang dulu hanya sebatas angan, kini tiba di depan pintu. Tapi aku tak langsung menerimanya. Aku duduk berhari-hari bersama ibu, berdiskusi dengan adik-adikku, karena bagiku, ini bukan hanya tentang diriku. Ini tentang tanggung jawab yang selama ini kupikul. Ibu akhirnya berkata, "Sekarang gantian kamu yang hidup untuk dirimu sendiri, Rani." Kalimat itu menamparku lembut tapi dalam. Dan akhirnya, aku berkemas. Aku, perempuan dari desa kecil di Wonosobo, pergi ke Jakarta untuk belajar lagi di usia yang tak lagi muda. Hari pertama masuk kampus, aku duduk di kelas bersama anak-anak usia 20-an. Tapi tak ada rasa malu. Karena aku tahu, langkah ini adalah hadiah dari semua luka yang sudah kubayar mahal. Di kampus, aku bukan hanya belajar teori komunikasi. Aku belajar kembali mempercayai dunia. Teman-teman sekelas, yang awalnya memanggilku, Bu Rani, karena usia, lama-lama mulai memanggilku, Kak Rani, dan akhirnya hanya Rani, karena mereka tahu bahwa perjuanganku bukan cerita kasihan, tapi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Aku sering diminta menjadi narasumber untuk diskusi mahasiswa, menulis opini di media kampus, dan menjadi mentor bagi mahasiswa lain yang mengalami tekanan mental. Bahkan dosenku pernah berkata, "Kamu bukan sekadar mahasiswa. Kamu adalah refleksi hidup yang nyata." Tapi bukan itu yang membuatku menangis di malam hari. Yang membuatku menangis adalah saat aku membuka chat video dan melihat ibuku tersenyum sambil memegang bukuku, membaca keras-keras kalimat di halaman pertama. Untuk ibu dan ayah, yang menjadi alasan aku tidak pernah berhenti berjalan. Kalimat itu kubuat dengan air mata dan rasa syukur yang dalam. Dan setiap kali aku merasa lelah, aku kembali ke kalimat itu. Karena dari situlah semua kekuatanku bermula. Suatu hari, saat sedang menghadiri seminar literasi di Bandung, aku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Apakah kamu Rani?" tanyanya. Aku membalas hati-hati, "Ya, siapa ini?" Beberapa menit kemudian, balasan muncul, "Aku Abu Khalid." Dunia seperti berhenti sejenak. Aku tak pernah menyangka akan mendengar namanya lagi. Ia mengatakan bahwa ia menemukan videoku di YouTube, menonton kisahku, dan hanya ingin bilang satu hal, "Maaf." Tak ada kata lain. Hanya itu. Dan anehnya, aku tidak marah. Aku tidak menyesali apa yang pernah terjadi. Aku membalas, "Aku sudah memaafkan bahkan sebelum kamu meminta." Lalu aku hapus nomornya. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai dengan masa lalu itu. Aku memilih untuk tidak mengizinkannya masuk lagi ke hidup yang sekarang telah kukembalikan dalam kendaliku sendiri. Kadang, menyelesaikan masa lalu bukan tentang mengingat, tapi tentang memilih untuk tidak lagi memberi ruang. Dan itu adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kini, aku menulis dari sebuah kamar kecil di kontrakan dekat kampus. Di dinding ada foto keluarga dan papan tulis kecil bertuliskan kutipan favoritku. "Perempuan bukan untuk diselamatkan,
tapi diberi kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku hidup sederhana, makan mie instan ketika akhir bulan, kadang harus hemat pulsa, tapi hatiku penuh. Aku bukan lagi istri tanpa nama. Aku bukan lagi pekerja tanpa suara. Aku adalah Rani, seorang perempuan yang pernah memeluk luka, pernah hidup dalam sunyi, tapi kini berjalan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Kisahku mungkin tak akan berakhir di sini. Masih banyak yang ingin kutulis. Banyak perempuan yang ingin kudengar ceritanya. Tapi satu hal yang kupastikan, aku akan terus berjalan, terus bicara, dan terus menjadi saksi bahwa hidup bisa berubah, asal kita berani memilih, bahkan ketika pilihan itu terasa menakutkan. Dan kalau suatu hari nanti seseorang bertanya, apa yang paling kamu syukuri dalam hidup? Aku akan menjawab, bahwa aku pernah jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton kisahku sampai akhir. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidupku. Tidak semua jalan indah itu lurus. Kadang harus melintasi duri, luka, dan air mata dulu untuk sampai pada pelangi. Jika kamu suka dengan cerita ini, bantu sebarkan agar semakin banyak perempuan yang tahu, mereka tidak sendiri.